Selamat datang di Greenlight Ignition Module Channel. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana tentang sebuah relay. Kita akan mengenal lebih dalam ya, bagaimana sebuah relay atau relay. Karena banyak teman-teman yang masih bingung sampai hari ini bagaimana cara memasang relay pada kendaraannya, nomor-nomornya. Nah, ini selalu ditanyakan nomor-nomor ini. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu prinsip kerja relay, itu nggak jadi masalah nomor-nomor yang ada di kaki relay. Nah, sekilas info nomornya seperti ini ya, yang ditanyakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ntar saya fokuskan. Nah, ada nomor seperti ini ya, ada nomor 30, 87, lalu 85, saya tunjukkan ya. Nah, sebenarnya di Indonesia ini jadi bingung gitu kalau kita bicara masalah relay, karena merek ya, ini ada merek Hella, itu akan berbeda lagi dengan merek yang lain. Nah, makanya kita sebenarnya yang penting kita harus ngerti prinsipnya. Ini ada kaki nomor 30 ya kan, 85 terlihat ya teman-teman ya. Lalu ada kaki 87, ada 86. Nah, kaki-kakinya bisa terlihat di sini. Nah, ini. Ya, terlihat ya sini ya. Ini kakinya di sini. Ya, ini 85 ya. Berarti kaki nomor ini nomor 85. Lalu yang di sini ya teman-teman bisa lihat ya. 87 ya. Jadi kadang-kadang teman-teman ada yang tanya, berarti kaki yang mana yang dapat plus, kaki yang mana yang dapat min. Nah, malam hari ini kita akan belajar supaya kita nggak bingung cara menentukan mana yang positif, mana yang min, mana yang beban ya. Jadi relay ada macam-macam, saya punya beberapa contoh ya. Ada yang seperti ini model transparan, kakinya banyak ya, tapi biasanya ini nggak dipakai di mobil, ini di perangkat elektronik ya. Kemudian ada yang seperti ini, teman-teman sudah pernah lihat juga ya. Biasa ini ada di central lock atau di power window. Nah, menggunakan ini. Untuk lampu juga bagus juga ini, karena ampernya kecil, hanya beda di ampere aja. Jadi kita harus ngerti prinsipnya relay ya. Nah, kita akan belajar sedikit tentang relay. Kalau ini kelihatan jelas ya, terlihat dalamannya terlihat dalamannya. Nah, jadi dalamnya relay itu ada kumparannya, ada kumparan. Jadi pada waktu kita dulu belajar di sekolahan ya, di SMP mungkin ya, SMP diajarin apabila sebuah kumparan, apabila sebuah kumparan dialiri positif dan negatif, maka apa yang terjadi akan timbul di sini adalah medan magnet ya, akan timbul medan magnet. Begitu juga pada relay. Relay itu dalamnya ada plus dan min dan kumparan ya, seperti ini ya. Jadi ada plus dan minnya. Kalau ini kaki yang plus dan min, atau kebalik nggak apa-apa kalau relay ya. Kemudian ada kumparan. Nah, begitu kumparan ini dikasih listrik, maka apa yang terjadi di sini timbul magnet. Ada magnet di sini, magnet, timbul magnet di sini ya. Nah, timbul magnet, maka ada salah satu. Nah, kita bikin 3 ya, biasanya 3. Nah, begitu tanpa listrik, dia ke sini, arahnya ke sini. Ini bisa dikatakan kutub A, B, C ya. Misalkan kita umpamakan aja ini ya, dihilangkan 2. Nanti kita akan bahas yang mana yang plus, mana yang min. Misalkan 2 ya, berarti tinggal ada kutub A dan C.
yang B-nya tidak usah dilihat. Kalau ini berarti harus 4 kaki, ini 5 kaki kalau yang seperti ini. Contohnya ini ya, 5 kaki, ada 5 kaki, teman-teman bisa lihat, perhatiin lagi, ada 5 kaki ya, 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini kejadiannya. Nah sekarang kita belajar yang 4 kaki, berarti pada waktu belum ada listrik, A tidak terhubung ke C. Begitu dikasih listrik, maka titik A ini dia terhubung ke C. Seperti itu ya. Makanya begitu dikasih listrik, dia bergerak. Nah, seperti apa pergerakannya? Saya akan membuat sebuah contoh ya. Seperti apa pergerakannya? Saya punya relay di sini yang sudah saya lubangin ya. Kebetulan sudah berlubang. Nah, ini teman-teman bisa lihat di dalamnya ada kumparannya, ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada lilitannya, kawat, ya, lilitan kawat, dan di sini ada kaki-kakinya. Nah, kalau relay yang seperti ini, kaki 5, teman-teman bisa lihat plus dan minnya di sini, yang bertiga, ya, ada 3 titik, berarti di sinilah plus dan minnya. Nah, kalau relay, teman-teman sekali lagi ingat, nggak masalah ini mau di plus, ini mau di min atau sebaliknya, bolak-balik bisa, karena dalamnya hanya kumparan seperti ini. Jadi teman-teman mau ini plus, mau dipindah ke sini, nggak ada masalah, nggak mungkin kebakar. Intinya ini harus dialiri listrik supaya titik A berpindah atau connect menjadi ke titik C. Nah, connectnya seperti apa? Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di dalam sebuah relay ada seperti platina. Kalau teman lihat ya, saya fokuskan. Nah, ini seperti platina. Nanti kalau dikasih listrik dia gerak ya. Oke, saya akan coba kasih listrik ya. Bentar ya. Oke, ini sudah saya kasih plus ya. Teman-teman bisa ingat, berarti kalau yang 5 kaki berarti di titik yang 3 jejer ini, 3 berjajar ini, bukan di tengah ya, tapi ujung sama ujung. Ujung sama ujung itu adalah seperti ini, di dalamnya seperti ini, dari plus masuk kumparan, kemudian keluar lagi. Nah, kita akan coba ya, lihat pergerakannya. Kita akan lihat sekali lagi. Nah, ini kan posisi, kalau bahasa kerennya, nah ini kan ada nih. Nah, ini kan nggak terhubung ya, yang bawah ini nggak terhubung. Jadi bisa dikatakan ini normally open, yang atas normally close, atau yang atas bisa dikatakan tuh connect, yang bawah nggak connect. Nah, sekarang kita kalau kasih arus ininya, nah itu teman-teman bisa lihat tuh. Nah, kan gerak tuh, lihat sekali lagi ya. Oke, dia connect ke bawah ya. Nah, makanya relay selalu bunyi klik gitu. Nah, kalau seperti ini dia connectnya ke atas. Kalau di gini connect ke bawah. Oke. Nah, ya. Teman-teman bisa lihat pergerakannya ya. Tuh. Nah, dalamannya relay itu semuanya hampir sama. Semuanya hampir sama, seperti ini prinsipnya. Jadi kalau teman-teman sudah paham prinsipnya, pasti lebih mudah lagi. Jadi kalau kita melihat gambar seperti ini, kita akan tahu bahwa ini plus, min, atau dibolak-balik sama ya. Contohnya relay yang satu lagi yang gede ini ya, ini mau dibolak-balik sama, kita taruh di sini misalkan ya, terlihat ya. Nah, sekarang plusnya saya taruh ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Bentar ya, saya fokuskan dulu ya. Fokus, oke ya. Oke ya, kelihatan ya. Nanti bergerak dia.
Oke, terlihat ya. Oke, gerak ya. Nah, pada waktu normally open ya, berarti ini ya, ini terbuka. Yang ini yang platina ini, yang fillernya ini, lidahnya ini tidak menyentuh sini, titik A. Misalkan kita kasih titik A di sini, yang sini titik B, berarti dia nyentuhnya ke titik B. Begitu kita kasih listrik ya, oke, dia pindah ke titik A ya. Teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat seperti ini. Oke, iya ya. Nah, sekarang kita akan belajar caranya menentukan nomor mana, karena di Indonesia ini nomor ini kita nggak bisa jadi patokan ya, nggak bisa jadi patokan. Kalau yang mereknya sama ya sama gitu, tapi kalau merek berbeda gitu, saya pernah nemuin merek Bosch itu beda juga nomor kakinya. Nah, sekarang mana yang, kalau kita melihat relay seperti ini, saya taruh sini, lihat relay seperti ini ya, kan ada gambarnya di depannya ya, kelihatan nggak ini? Nah, ini lebih kelihatan. Nah, kalau teman-teman lihat gambarnya, oke, di depan seperti ini, mana sebenarnya yang masuk kategori bisa dimasukin plus sama min, atau sebagai triggernya, atau sebagai penggerak relaynya, yang mana sebenarnya yang dikasih, mana groundnya. Nah, teman-teman sebenarnya nggak usah berpatokan nomor gitu ya, nggak usah berpatokan nomor. Maksud saya, kalau ada skema, misalkan skema saya tentang memberi relay pada koil, nomor ini ke koil plus, nomor ini ke aki. Sebenarnya teman-teman kalau sudah ngelihat ini, tidak harus nyentuh punya saya gitu ya. Teman-teman bisa berpatokan pada relay yang ada di rumah gitu. Nah, contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Nah, kita akan belajar sekarang. Nah, pada intinya dalamnya relay seperti ini, kumparan ya, lalu ada kaki-kakinya. Sekarang mana yang sama? Kita melihat gambarnya nggak ada gambar kumparan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, nomor 85 kalau di sini ya, nomor 85 yang tertera ini berbeda dengan nomor 30 dan nomor 87. Kalau teman-teman lihat, berbeda ya gambarnya, berbeda. Yang di sini oke, yang di bawah itu ada seperti gambar kotak atau gambar baterai ya, atau apa ini ya. Apa maksudnya? Ternyata ini sama dengan kumparan. Maksudnya kumparan di dalam relay ini. Teman-teman bisa lihat sekali lagi ya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah gambar kumparan. Maksudnya apa? Maksudnya jika kaki nomor bla 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 dihubungkan dengan kaki nomor bla bla bla, nggak usah perhatikan nomornya ya. Jika kaki nomor sekian dihubungkan dengan kaki nomor sekian, maksudnya dihubungkan bagaimana? Dikasih arus positif di sini misalkan dan negatif di sini, maka filler ini atau lidah ini akan tergerak nempel ke bawahnya. Misalkan ini A, ini B, maka A sama B akan terhubung. Seperti pelajaran tadi ya. Jika diberi listrik di titik A ya, plus dan titik B min, maka titik A ini akan segera menghubungkan ke titik C. Sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Jika diberi listrik plus pada titik berapa aja ini ya, misalkan 85 di sini, plus dan 86 min, atau sebaliknya ya, teman-teman jangan khawatir, dibalik nggak ada masalah. Ini mau dibikin plus bisa, ini dibikin min bisa. Oke, dia akan menggerakkan filler ini, menggerakkan lidah ini
untuk menghubungkan dari 30 ke 87.